Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mister Daya di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita untuk pemantapan persiapan OSN untuk jenjang SMP khususnya untuk mapel IPA. Oke, kini kita sampai di part 3. Untuk part sebelumnya silahkan kalian bisa cek di channel YouTube saya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya untuk selalu mendukung channel ini. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 11. Sebuah pegas digantungi beban dan digetarkan. Agar frekuensi getarannya menjadi 2 kali lipat frekuensi getar semula, maka massa beban diubah menjadi titik-titik. Oke, jadi di sini ceritanya ada sebuah pegas ya, yang mana pegas ini digetarkan, dia digantung oleh beban dengan frekuensi awal kita katakanlah sebagai F1 ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah agar frekuensi getarannya ini menjadi 2 kali lipat frekuensi getar semula. Nah, jadi yang ditanyakan adalah ketika F2 ini menjadi 2 kalinya F1 ya, maka massa bebannya harus menjadi berapa kali semula. Nah, berarti M2 ini menjadi berapa kalinya M1. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita bisa memakai untuk rumus frekuensinya ya. Rumus frekuensinya sendiri ya, ini adalah F sama dengan 1/2pi akar K per M ya. Dengan K ini adalah konstanta. Nah, kemudian untuk M ini adalah massa bebannya. Nah, oke. Dari persamaan ini kita bisa membuat untuk perbandingannya ya. Jadi yang mana tadi ditanyakan adalah untuk membuat F2 ini menjadi 2 kali F1 ya. Kita membuat perbandingannya dulu, yakni F2 dibanding F1 seperti itu ya. Yakni kalau kita tulis F2 itu 1/2pi akar K per M2 dibagi dengan 1/2pi akar K per M1 ya. Nah, di sini ini bisa kita hilangkan ya, 1/2pi ini bisa kita hilangkan. Nah, kemudian karena ini adalah pegas yang sama, maka otomatis K-nya pun juga sama. Ini bisa kita hilangkan ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan persamaannya menjadi seperti ini. F2 per F1 itu sama dengan akar 1/M2 per akar 1/M1 ya. Yang mana ini bisa kita ubah menjadi F2 per F1 itu sama dengan akar M1 per M2. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di sebelah sini. Nah, kita masukkan ya, F2 itu kita masukkan di sini. Kita masukkan nilai ini. Yang mana kita tahu bahwa F2 itu adalah 2 kali F1. Berarti bisa kita substitusikan. F2-nya kita ganti menjadi 2F1 ya. 2F1 kemudian dibagi F1 sama dengan akar M1 per M2. Nah, ini kedua ruasnya kita kuadratkan ya. Nah, akan tetapi di sini bisa kita coret terlebih dahulu antara F1 ini ya. Nah, ini kedua ruas kita kuadratkan sehingga menjadi 4 sama dengan M1 per M2. Nah, jadi kalau kita simpulkan lagi berapa M2-nya, maka M2 ini adalah 1/4 M1 ya. Berarti jawabannya adalah 1/4 kali massa beban semula. Jawabannya adalah D, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Sebuah
bekas digantung bebas. Nah, saat diberi beban 500 gram, ya kita dapatkan bebannya 500 gram, bekas bertambah panjang ini sebesar 5 cm ya. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas dan energi potensial pegas tersebut adalah titik-titik. Oke, dari soal ini kita mendapatkan informasi yang pertama adalah M-nya, yakni adalah 500 gram ya, atau kita ubah menjadi kilo. Ini menjadi 0,5 kilogram. Nah, oke, kemudian untuk pertambahan panjangnya atau delta X-nya ini kita punya yakni adalah 5 cm, atau kalau kita jadikan meter ini menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 ya, kita bagi 100 untuk menjadi meternya. Oke, ini data yang kita peroleh. Nah, selanjutnya untuk mencari konstantanya ya. Nah, rumusnya kita pakai F sama dengan K dikali dengan delta X ya. F ini adalah gaya tegangannya, yang mana ketika ini gaya tegangannya berupa pegas yang digantung, nah diberi beban seperti itu ya, berarti gaya tegangan ini dia berasal dari gaya berat beban yang digantung, sehingga bisa kita ubah bahwa F-nya ini menjadi massa beban yang digantung dikali dengan gaya gravitasi. Nah, ini adalah nanti gaya berat yang menjadi tegangannya di sini. Jadi M dikali G sama dengan K dikali delta X. K adalah konstanta, delta X adalah pertambahan panjangnya. Oke, masanya kita punya tadi adalah 0,5. Kita kali gravitasinya kita pakai 10 ya. Kemudian K yang kita cari, kemudian delta X-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Oke, kita hitung ya. Kita dapatkan di sini 5 sama dengan K kali 5 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga kita dapatkan K-nya adalah 5 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, sehingga kita dapatkan K-nya adalah 100 Newton per meter. Nah, kalau dari ini saja, ini sebenarnya kita dapatkan bahwa nanti kemungkinan jawabannya adalah C ya. Karena yang 100 ini hanya di opsi C saja. Nah, kan tetapi coba tetap kita cari untuk energi potensialnya ya. Oke, untuk mencari energi potensialnya, rumus dari energi potensial ini bisa kita cari dengan ini ya, yakni setengah K delta X ini kita kuadratkan ya. Nah, jadi energi potensial ini adalah setengah K delta X kuadrat. Kita masukkan setengah dikalikan dengan K-nya tadi, kita dapatkan 100 kali delta X kuadrat. Delta X-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan ya. Oke, kemudian kita dapatkan setengah kali 100 kali 25 kali 10 pangkat minus 4 ya, sehingga kita dapatkan 12,5 dikali 10 pangkat minus 2, sehingga di sini kita dapatkan 0,125 Joule ya. Cocok ya, jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 13. Sebuah pegas dengan konstanta K. Oke, kita garis bawah ya, konstanta K 1000 Newton per meter diberi beban yang masanya 400 gram. Ya, masanya 400 gram. Beban ditarik ke kanan sejauh 5 cm, kemudian dilepaskan. Ya, ditarik ke kanan sejauh 5 cm, kemudian dilepaskan, sehingga berosilasi harmonik sederhana. Ya, otomatis dia akan berosilasi ya, bergerak maju mundur ke kanan kiri seperti itu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang pertama amplitudo dan yang kedua adalah frekuensinya ya. Oke, dari cerita ini yang pertama kita dapatkan informasi. Yang pertama nilai K-nya adalah 1000
Newton per meter. Nah, kemudian untuk masanya kita dapatkan 400 gram, nah, atau bisa kita ubah menjadi 0,4 kilogram ya. Kemudian untuk simpangannya, nah, delta X-nya ini kita punya 5 cm, atau kalau kita jadikan meter ini menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Oke, yang pertama kita mencari amplitudo. Amplitudo ini sebenarnya bisa kita lihat dari ceritanya ya. Yang di sini yang mana ini dengan jelas dikatakan ditarik ke kanan sejauh 5 cm. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa amplitudonya itu adalah 5 cm ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan frekuensinya. Nah, frekuensinya bisa kita cari dengan rumus F sama dengan 1/2 pi akar K per M ya. Kita masukkan 1/2 pi akar K-nya kita punya 1000, kemudian M-nya ya ini adalah 0,4 ya. Kita masukkan 1/2 pi akar 2500 seperti ini ya. Sehingga ini bisa kita tarik akar menjadi 1/2 pi dikalikan dengan 50 ya. Sehingga kita dapatkan yakni adalah 25 per pi hertz ya. Jadi yang cocok untuk frekuensinya yakni adalah A dan B. Nah, akan tetapi untuk amplitudonya ternyata di sini tidak ada yang cocok ya. Nah, akan tetapi harusnya amplitudonya itu adalah 5 cm seperti itu ya. Kemungkinan ya anggap saja bahwa yang cocok adalah yang ini, yang paling mendekati ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Nomor 14. Dua buah bandul sederhana berada di dua tempat yang berbeda. Nah, ini harus kita ingat-ingat ya, dua tempat yang berbeda. Panjang tali bandul kedua adalah 0,4 kali panjang tali bandul pertama. Langsung kita tuliskan saja ya informasinya ya. Berarti panjang tali bandul kedua atau L2 itu adalah 0,4 kali panjang tali bandul pertama, 0,4 kali L1 ya. Dan percepatan gravitasi di tempat bandul kedua berarti G2 itu adalah 0,9 kali G1 seperti itu. Nah, ini informasi yang kita dapatkan. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan frekuensi bandul pertama dengan frekuensi bandul kedua. Berarti F1 dibanding F2. Nah, ini yang kita cari. Oke, seperti itu ya. Oke, kita kerjakan. Nah, dari sini langsung saja bahwa rumus untuk mencari frekuensi F di sini adalah 1/2 pi akar G per L ya. Akar G per L, dengan G itu adalah percepatan gravitasi, L itu adalah panjang talinya. Yang mana yang ditanyakan di kasusnya adalah F1 per F2-nya berapa. Kita masukkan ya, F1 berarti 1/2 pi ya. 1/2 pi akar G1 per L1 dibagi 1/2 pi akar G2 per L2. Nah, secara umum seperti ini ya. Untuk yang sama bisa kita coret, ini 1/2 pi bisa kita coret ya, sehingga kita dapatkan F1 per
F2. Nah, untuk G dan L-nya ini bisa kita sederhanakan ya. Ini menjadi akar G1 kali L2 per L1 kali G2, seperti itu ya. Oke, ini kita masukkan informasi yang kita dapat tadi ya. Kita lanjutkan dulu F1 per F2. Nah, kita masukkan G1-nya tetap ya. G1 tetap G1, kemudian L2-nya kita masukkan 0,4 L1. 0,4 L1. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi L1 tetap. Nah, kemudian G2-nya kita masukkan 0,9 G1, sehingga ini bisa kita coret G1 dengan G1, L1 dengan L1. Nah, sehingga kita dapatkan F1 per F2 itu adalah sama dengan akar 0,4 dibagi 0,9 ya. Atau kita dapatkan ini adalah akar 4/9, atau bisa kita tarik yakni adalah 2/3. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 15. Jarak antara dua lembah gelombang permukaan air yang berdekatan adalah 20 meter. Nah, jadi kalau kita gambarkan, dia ada gelombang seperti ini ya. Ada gelombang. Nah, ini gelombang di permukaan air. Nah, jarak antara lembah yang berdekatan ya, dua lembah gelombang ya, dua lembah gelombang yang berdekatan, berarti adalah ini dengan ini adalah 20 meter, yang mana dari sini ke sini ini adalah satu gelombang, berarti bisa kita simpulkan bahwa ini adalah lambda atau panjang gelombangnya, yakni adalah 20 meter. Nah, sebuah benda terapung di permukaan air sehingga mengalami gerak getaran. Jika waktu untuk menempuh satu getaran adalah 4 detik, nah, waktu untuk menempuh satu getaran adalah periode. Jadi periodenya adalah 4 second. Nah, maka kecepatan gelombang adalah titik-titik. Nah, langsung saja ya, untuk mencari kecepatan gelombang, yakni adalah V lambda per T. Lambda ini adalah panjang gelombang, T adalah periode. Langsung saja kita masukkan lambdanya 20 dan T-nya adalah 4 second, sehingga kita dapatkan V-nya adalah 5 meter per second ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, itu saja pembahasan soal kita untuk materi getaran dan gelombang untuk persiapan OSN ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu ikuti perkembangan pembahasan soal-soal di channel saya. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan klik like dan subscribe videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.